Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Kiai Haji Effendi Anwar Al-Hafiz wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ada pada pertemuan yang pertama, ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu buku metode yang kita gunakan, ya, yaitu metode, ya, pelajaran tahsin tajwid, ya, metode Utsmani, ya, karangan, ya, buah karya Kiai Haji Effendi Anwar Al-Hafiz. Beliau ini adalah pimpinan Risalatuna yang ada di Kebayoran Lama. Ya. Di dalam kitab ini, ya, ada kurang lebih 11 latihan. Ya, ada 11 latihan. Di mana di dalam latihan-latihan ini telah disusun oleh beliau, ya, secara jelas dan terperinci, ya. Pada latihan pertama itu terdapat kita akan mempelajari tentang makhraj, ya, latihan makhraj dan sifat huruf, ya. Jadi satu persatu kita pelajari dari huruf hamzah, ya, hamzah atau alif, ya, hamzah hingga huruf ya. Kemudian ketika kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf, ya, tentang makharijul huruf dan sifat huruf, ya, pada latihan ini, ya, kita akan masuk kepada latihan 2, yaitu tentang makharijul huruf dan sifat huruf, ya, dalam kata ketika dibentuk dalam sebuah kata atau kalimat, ya, gitu. Nah, ini latihannya dari hamzah juga, ya, sampai dengan ya, ya. Sampai dengan ya. Kemudian, ya, pada latihan 3, ya, pada latihan 3 kita akan mempelajari tentang panjang dan pendek, ya. Panjang dan pendek ini, ya, yaitu bisa juga disebut dengan mat, ya, tapi di sini tidak diberitahu dulu. Diberitahunya adalah panjang pendek, ya. Panjang pendek di sini, ya, yang dipelajari hamzah bertemu dengan ya, maksudnya fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya mati, dhammah bertemu dengan waw mati. Nah, di sini kita akan mempelajari contoh-contohnya hingga dengan huruf ya, ya, dari hamzah hingga ya. Ya. Terus, ya, terus sampai habis. Kemudian baru kita masuk ke latihan 4, ya. Latihan 4 ini tentang nun sukun dan tanwin bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah. Nah, di situ ada hukum-hukum apa saja, ya. Nah, yaitu di sini ada hukum izhar, ya. Kemudian ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian ada hukum iqlab. Juga ada hukum ikhfa, ya. Ada hukum ikhfa. Nah, setelah kita selesai mempelajari pada latihan 4, kita akan masuk kepada latihan 5, ya. Latihan 5 yaitu tentang mim sukun. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, ya. Itu ada izhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Nah, kemudian kita akan masuk kepada latihan 6. Latihan 6 itu berisi tentang hukum-hukum idgham, ya, ini judulnya macam-macam, ya, atau latihan 6 yaitu idgham, memasukkan huruf atau macam-macam idgham.
ada idgham mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain ya, mutaqaribain. Nah, setelah kita mempelajari macam-macam idgham ini, kita akan masuk kepada latihan 7, yaitu beberapa bacaan di luar kaidah ya. Yang tulisannya berbeda dengan bacaannya ya. Kemudian kita akan masuk ke latihan 8 ya, yaitu tentang gharib atau bacaan-bacaan khusus di dalam Al-Qur'an ya. Ada ismam, kemudian imalah ya. Ismam, imalah, kemudian ada tashil, nakal, saktah ya. Kemudian kita akan masuk selanjutnya ya, akan masuk kepada latihan 9 ya. Latihan 9 ini adalah ragam mat ya. Ragam mat ya, macam-macam matnya, mulai dari mat asli ya, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil ya, mat iwad, mat badal ya, dan seterusnya ya. Kemudian ya, di dalam mat juga kita akan mempelajari juga ya hukum-hukum bacaan ya yang ada di awal surat, atau cara membaca bacaan di awal surat ya, seperti ini ya, kita akan pelajari ya. Ada ya seperti ini ya kira-kira bacaannya ya di awal surat, nanti kita akan pelajari juga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada latihan 10 ya, itu tentang huruf-huruf yang di akhir ya, seperti ini. Terkadang kita kesulitan seperti bagaimana sih bacanya gitu ya. Nah, di akhir-akhir seperti ini ya. Nanti di sini akan dipelajari. Nah, kemudian setelah selesai ya, selesai latihan 10, kita akan mempelajari latihan 11 ya. Cara membaca huruf-huruf tasdid ya di akhir ya, ketika berhenti ya, yang tasdid ya. Nah, insya Allah ya, dengan selesainya buku ini ya, sahabat semua akan mempunyai bekal ya dalam membaca Al-Quran dengan tajwid ya, dengan tahsin ya, dengan halus, dengan tajwid ya. Nah, mempelajari buku ini ya dibersamai dengan kita latihan ya pada Al-Quran juz 29-30 ya, tapi juz 30 dulu. Nah, juz 30 mulai daripada surat An-Nas ya. Mulai dari surat An-Nas. Dari surat An-Nas ya, kita akan pelajari. Jadi, ketika kita mempelajari buku ini ya, misal satu halaman buku ini, maka kita akan praktek di satu surat juz 30 ya, An-Nas. Nanti besok harinya lagi halaman 2, maka kita akan prakteknya di surat Al-Falaq. Begitupun seterusnya. Kemudian belajar kita akan dipantau ya, akan ditulis di buku agenda harian ya. Buku agenda harian ini menunjukkan bahwa kita telah melewati pelajaran-pelajaran. Yang belum punya bukunya ya, silahkan dibeli ya. Nanti bisa langsung dengan saya. Insya Allah buku ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Alhamdulillah, selama kurang lebih ya dari tahun 2013 ya saya memegang buku ini gitu. Alhamdulillah, banyak yang sudah mengajarkan kembali ya, banyak yang sudah mengajarkan kembali kepada yang lainnya. Baik, kalau begitu kita akan buka ya untuk awalan ya. Pertama kita akan buka di halaman pertama, yaitu ya tentang latihan 1 ya. Latihan 1 yaitu tentang makhrajul ya dan sifat huruf ya. Dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut ya. Yang pertama huruf hamzah. Huruf hamzah itu keluarnya dari pangkal tenggorokan ya. Nah, pangkal tenggorokan hamzah, alif ya, atau a ya gitu.
Ketika ia berharokat, dia harokat fathah, kasroh, dhammah, ya, itu pengucapan kita ya, membuka mulut kita ya seluas sebagaimana kita memasukkan jari ya, secara apa ini, vertikal horizontal, horizontal ya kan. Nah tapi kalau nggak muat nggak usah, artiannya dibuka semaksimal mungkin. Nah ya kan, nah misalkan berharokat fathah gitu. Jadi tidak ya, tidak seperti itu. Kemudian harokat kasroh i ya, nyengirnya benar-benar sempurna i ya. Kemudian harokat dhammah monyong sempurna u ya gitu. Nah bisa dilihat di sini ya kalau yang belum punya bukunya ya, nanti beli ya kalau belum punya. Insya Allah berkah ya. Ya, a i u. Kemudian ketika dia bertemu dengan huruf yang mati, hamzah mati misalkan ya, hamzah yang berharokat sukun. Nah, ini ada penekanan a gitu. Tidak lagi dia dengan renggang, tapi di akhirnya ada penekanan. Ya, fathah bertemu dengan hamzah mati. A ya. Kemudian kasroh ya, hamzah berharokat kasroh bertemu dengan hamzah mati. I ya. Kemudian dhammah bertemu dengan hamzah mati. U ya gitu. A i u ya. Kemudian ada hamzah berharakat fathah bertemu dengan hamzah tasydid ya. Bertemu dengan hamzah tasydid ya, itu cara bacanya ditekan dulu baru naik. A ya, fathah dengan fathah tasydid ya, tasydid berfathah ya. A. Kalau dia berharakat kasroh ya, tasydid ya. Hamzah berharakat kasroh, tasydid, kemudian ada kasroh. I ya. I ya, tekan ya baru hidupkan. I. Kemudian ada hamzah berharakat. Nah, hamzah berharakat dhammah bertemu dengan hamzah tasydid berharakat dhammah. Ditekan dulu baru hidupkan dhammahnya yang di akhir. Ya, seperti itu. Ya, ditekan ya. A i u. Nah, coba kita baca dari depan ya. Kita baca dari depan. Saya baca dari depan ya. A i u a i u a i u. Coba setelah saya baca baru sahabat mengikuti. Coba contoh sahabat, salah satu sahabat yang ada di sini. A i u a i u a i u ya, alhamdulillah langsung paham karena memang beliau sudah belajar. Ya seperti itu kira-kira ya di enggak kira-kira, maksudnya seperti itu ya kurang lebihnya ya, cara pengucapan huruf hamzah ketika berharok. Kemudian kita masuk kepada huruf ba ya. Huruf ba itu keluarnya dua bibir tertutup. Ba ya. Ba huruf aslinya itu dia ada tekanan di belakangnya, ada hamzah mati. Pengucapan huruf ba itu ada tekanan. Kemudian ketika dia berharokat ya, berharokat fathah, kasrah, dhammah ya, dan tidak ada yang lain-lainnya lagi ya, maka dia renggang. Ba sempurna enggak? Tidak dibaca ba, tidak, tapi benar-benar lantang ya, tepat gitu. Ba. Kemudian harokat kasroh bi, harokat dhammah bu. Nah, kemudian ketika dia mati ya atau berharokat sukun ya, ketika ba itu mati, cara bacanya mantul. Kenapa? Karena ba termasuk huruf qalqalah. Ya. Ya, ba mati dari hamzah fathah ya. Ab. Nah,
hamzah kasroh ya, ketemu ba mati, ibe. Domah bertemu dengan ba mati ya, hamzah domah bertemu dengan ba mati, ube. Nah, ketika dia bertasydid ya, ditekan dulu baru naik ya. Abba, ibbi, ubbu. Nah, gitu. Nah, saya baca dari depan ya. Ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu, ubbu. Ya. Coba sahabat diulangi lagi. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Ntar ulangi dengan ab, nanti panjang hamzahnya. Ab, ib, ub. Ulangi. Ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Oke, baik. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk kepada huruf ta ya. Ta. Ta itu ta itu keluarnya ya, lidah, ujung lidah ya, bertemu dengan antara ujung langit-langit. Ya. Antara ujung langit-langit dan pangkal gigi atas bagian dalam. Nah, ya, jadi di situ dia. Ya, letaknya. Tak, tak, tak. Nah, dia ada suara sedikit angin sedikit ya, desis. Nah, itu dinamakan bahwa tak itu bersifat hamas ya. Di sini saya tidak terlalu menjelaskan secara detail sifat apa saja yang dimiliki oleh huruf-huruf, tapi saya akan menyampaikan hal-hal yang sulit dimengerti ya. Nah, karena nanti kalau untuk menjelaskan secara detailnya ada di latihan selanjutnya ya. Ya, tak ya, huruf tak. Nah, aslinya huruf ta itu ada hamzah matinya di belakangnya atau ada hamzah sukun. Ta, gitu, ada tekan. Kemudian ketika dia berharokat fathah, ya, ta, ti, tu, ya, jadi renggang, sudah tidak ada suara hamzah matinya ya, karena di sini ada fathah, kasroh, dhammah, tidak ada hamzah mati ya. Tadi huruf aslinya yang ada hamzah mati ya. Nah, kecuali kalau di sini ada hamzah mati ya, baru kita tekan ya. Kemudian ketika dia mati ya, tetap mengeluarkan hamas ya. Ad ya. Id, ud. Nah, kemudian ketika dia bertasydid ya, bertasydid ya, ditekan, tekanannya itu tidak mengeluarkan hamas karena dia sudah lebur kepada huruf keduanya ya, hidup. Huruf yang hidup maksudnya. Nah, jadi hamasnya ya di tengah-tengahnya itu tidak ditampakkan. Atta. Nah, jadi pas ta-nya yang keluar hamas ya, pas at-nya tidak dibaca at. Ya, tidak ya. Atta ya, itu yang benar. Atta, itti, uttu. Ya, seperti itu. Ya. Baik, saya akan baca ya dari depan. Ta, ti, tu, at, it, ut. Ya, balik ya. Ut. Ya, jadi enggak ut ya. Ut ya, karena setiap huruf yang sukun itu bentuk mulutnya itu nyinyir ya. Jadi dhammah bertemu dengan huruf yang mati maka monyong nyinyir. Ut. Nah, seperti itu. Kemudian ketika dia tasydid, atta, itti, uttu ya. Uttu. Ya, baik, coba sahabat tahsin, coba dibaca. Ta. Ulangi. Ta. Ti. Tu. At. It. Ut. Atta. Itti. Uttu. Oke, baik. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ta. Ti. Tu. At. It. Ut. Atta. Itti. Uttu. Oke, baik. Sekarang
coba kita baca sama-sama. Yuk sahabat Tahsin, yuk. Ya tadi lupa ya, ta'awuz ya, ta'awuz wa basmalahnya. Oke, baik. Kita akan baca dari ta'awuz ya. 1 2 3. Tuh, 2 bersama-sama ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama 1 2 3. A I U A I U A I U. Ya, yang di rumah boleh diikuti ya bersama. Lanjut 1 2 3. Ba bi bu ab ib ub abba ibbi ubbu. Kemudian huruf K. 1 2 3. Ta ti tu at it ut atta itti uttu. Ya, kira-kira seperti itu. Coba sahabat Tahsin baca sendiri dari ta'awuz, basmalah, kemudian hamzah, ba dan ta. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A I U A I U A I U ba bi bu ab ib ub abba ibbi ubbu ta ti tu at it ut atta itti uttu. Ya, paling tadi di baknya ya, jangan ragu agar tidak panjang pada an. Ab gitu. Ab, jadi langsung ab ib ub. Coba yang ini aja. Ya. Ab ib ub. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sahabat-sahabat Tahsin yang ada di rumah yang menyimak ya, nanti boleh dipelajari di rumah ya, dengan menonton video ini. Kemudian nanti kalau memang sudah benar-benar merasa hafal, boleh telepon saya untuk setoran, untuk saya perdengarkan. Insya Allah nanti kalau ada yang kurang pas, ya kita sama-sama belajar. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut kepada talaki surah ya. Gitu. Talaki surah yaitu surat An-Nas ya. Surat An-Nas dulu ya, surat An-Nas. Surat An-Nas ya. Oke. Perlu pegangin. Udah hafal lah ya. Ya, baik insyaallah. Ya. Nah, talaki juz 30 ini ya, caranya saya membaca terlebih dahulu, kemudian sahabat Tahsin mengikuti ya, sahabat yang belajar mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, pokoknya a'udzu billahi minasyai. Jadi awas syai ya. Jadi benar-benar syaito ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdulillah. Satu lagi. Zu. Nah, kurang mundur. Zu tepat di bawah gigi atas ya. Zu. Coba. A'udzu billahi. Zu, jangan nyambang. Zu. Nah, zu. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi bin itu 3 ketukan. 3 ketukan ya. Karena di situ ada hukum nun musyaddadah, nun tasydid ya. Nah, dibaca dengung ya, dengung 3 ketukan. Kemudian di akhir ayatnya kita panjangkan hingga 6 harokat ya, 6 harokat ya. Karena di situ terdapat hukum mad arid lis sukun ya, ada 6 ketukannya, 2, 4 atau 6. Kalau nggak kuat 6 bisa 2, bisa juga kalau tidak kuat 6 bisa 4, bisa 2 ya. Ya baik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin. Ulangi ya. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Jangan terlalu ditahan di sini. Him ya. Ilahin, jadi nggak habis duluan nafas. Ilahin, jangan ditahan di dalam ya, di rongga hidung. Dengung ya, rongga hidung. Ilahin nas. Ayo. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti latihan lagi. Ya, di situ min syarril. Nah, di situ terdapat hukum ikhfa ya. Dibaca dengung ya. Ikhfa ya. Cara membacanya bersiap ke huruf selanjutnya ya. Ini sekilas saja ya. Yang pastinya dibaca 3 ketukan, dengung 3 ketukan ya. Dengung yang samar, ikhfa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, entengin lagi jangan berat. Alladzi ya. Coba bersama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah ya, langsung paham. Oke, baik. Sekarang kita baca bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba sahabat Asin baca sendiri. Ya, kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس Ulangi. من شر Nah, suaranya di posisi من شر الوسواس الخناس lanjut. الذي يوسوس في صدور الناس Lanjut. من الجنة والناس. Ya, kurang lebih seperti itu sahabat Asin ya. Di sini bukan berarti saya juga sudah bisa 100% ya. Saya pribadi juga ya, alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah ya, sudah apa ya, tadi sudah kita dengarkan bersama bacaan dari salah satu sahabat Asin ya. Alhamdulillah ya, dengan kita belajar bersama-sama ini ya, insya Allah menambah pengetahuan kita. Di sini saya pribadi bukan berarti saya sudah bisa 100% ya, namun saya mempraktekkan apa-apa yang sudah saya dapat ketika ya waktu saya kursus di Risalatun ya, kursus di rumah tahsin tahfiz ya, tahsin tajwid tahfiz Al-Qur'an di Risalatuna ya, tepatnya di Kebayoran Lama ya. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi karena banyaknya dari jauh-jauh ya sahabat Asin yang meminta untuk belajar. Saya tidak sanggup untuk melayani satu persatu. Jadi dengan dibuatnya video ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi banyak orang ya, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf ya atas segala yang kurang berkenan ya, jika ingin memberikan kritik dan saran sangat saya terima insya Allah ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
yang sudah ya nonton video ini nanti ya, yang sudah nonton sampai selesai dan dipelajari, nanti bisa menghubungi saya untuk diperdengarkan bacaannya ya. Kita belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi